Halo, halo. Eh, untuk tema streamingnya, saya akan coba untuk membuat video-video bagaimana mengcoding website dengan menggunakan Django. Semua codingnya akan saya lakukan live, dimana penonton bisa melihat kesalahan dan bagaimana saya mencari solusi ketika membuat website tersebut menemukan masalah. Project yang mau dibikin sementara ini, saya akan menggunakan sebuah repository di GitHub yang bisa diakses publik. Alamatnya ini, dan yang akan di setup adalah tutorial Django. Sementara ini kita mulai dari sini, aplikasi poll. Bentar. Ada settingannya untuk apa ya, default font, minimum font size. Oke. Dirinya nggak bagus ya. Ada bahasa Indonesia nya kalau nggak salah. Oke. Saya akan melakukan coding live, membuat website menggunakan Django. Tujuannya untuk mengenalkan framework web Django ini kepada pemula. Satu hal yang perlu dicatat tentang Django, dia itu memperkenalkan dirinya sebagai high level Python word that encourage rapid development and clean pragmatic design. Django mempermudah membuat website dengan cepat dengan menggunakan kode yang lebih sedikit. Dia mendorong pembuatan website dengan cepat dan bersih, dengan kode yang bersih. Kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya itu cepat membuat website. Saya akan melakukan
membuat beberapa video membangun dari yang pada awalnya itu adalah repository Git kosong. Nah, sedikit demi sedikit ditambah-tambah. Nah, dan aplikasi yang kita mulai itu awalnya dari yang aplikasi parah ini 180. Nah, ini juga coding live, cara membuat teksnya lebih mudah dibaca. Parah nih. Minimum fonts allow pages to choose their own font. Ini cukup nih. Nih. Membuat aplikasi jejak pendapat, kenapa ya mereka pilih ini sebagai contoh awal? Kalau dibilang mungkin harusnya kalau bikin blog itu lebih mudah kali ya. Ya nggak apa-apa deh. Oke. Setiap video kira-kira panjangnya 1 jam. Ya kan membuat beberapa sesi. Saya akan coding Django website dengan menggunakan Django. Aplikasinya ini, tapi nggak selalu ini mengerjakan website ini, website demo. Saya juga akan coba untuk membuat aplikasi lain atau mencoba live coding aplikasi lain, masing-masing 1 jam. Ya kira-kira seperti itu ya. Terus codingan ini akan saya lakukan di dalam VirtualBox yang sudah diinstal Debian Server. Ini baru install. Saya kasih kapasitas harddisk 40 GB. Kebetulan di sini RAM-nya gede, saya kasih memori 2 GB. Kalau nggak salah defaultnya itu 1 GB. Dan prosesornya saya naikin jadi 2. Karena aplikasinya itu tidak membutuhkan login grafik, tapi melalui SSH, melalui login text. Kebutuhan memorinya nggak terlalu besar. 1 GB juga sebenarnya cukup. Ini saya naikin 2, dan prosesor saya naikin juga jadi 2. Untuk storage-nya ada, pertama itu sebelumnya ketika saya install di sini saya kasih CD-nya Debian Server. Oh iya, satu lagi, untuk bisa diakses dari
komputer saya mau mengakses ke OS yang sudah diinstal di VirtualBox, settingannya saya setup dengan networknya tipenya bridge adapter, di bridge ke network yang sudah ada. Kalau di komputer ada network card, di bridge ke sana. Identifikasi network card di Linux itu kayak gini, namanya ENP3S0. Ini agak rumit juga untuk pemula kok, cara settingan bridge adapter. Tapi itu coba di Google dulu aja kalau misalnya mau. Ini lokasi saya. Ini yang ENP3S0 tadi, network cardnya. Kalau di Linux itu tampilannya kayak gini. Saya ketik ifconfig. Kalau di Windows kalau nggak salah perintahnya itu ipconfig, beda F dan P nya saja. Terus tampilannya mirip-mirip kayak gini. Di sini bisa dilihat kode IP saya di network lokal itu adalah ini, sedangkan network untuk Debian server yang akan digunakan untuk coding itu saya menggunakan IP static adalah 131. Ini boxnya sudah jalan live, nggak perlu masuk loginnya, cukup kita booting biasa saja. Yang paling penting di dalamnya itu kita install SSH server, open SSH. Ini tampilan pertama sesudah booting. Coba kalau misalnya saya shutdown dulu. Oke, saya jalankan lagi. Dan ini sudah kayak gini, kita sudah bisa langsung masuk. Atau kayak gini bisa. Ini saya sudah masuk ke dalam Debian servernya. Kalau saya ketik ifconfig, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Bentar ya, harus disalib. Jangan. Bagaimana install ifconfig? Tapi ntar masuknya ke bahas Linux ya, bukan Django. Jadi pokoknya ini adalah instalasi Linux yang masih kosong. Oke, kita akan mulai develop website di sini. Terus kita akan lihat
kenapa Django memperkenalkan dirinya sebagai framework web yang bisa membuat aplikasi dengan cepat, mempermudah dan mempercepat. Biasanya saya bikin directory work di bawah directory home. Home itu directory yang kita masuk, kita dikenalkan pertama kali ketika masuk sebagai user di OS Linux. PWD itu print working directory. Di Linux biasanya usernya ada di bawah directory home. Ini nama user saya. Ketika login saya langsung masuk ke home Dosimus yang sebenarnya bisa di set tiap user manual. Kalau di Windows mungkin di C user mungkin ya, lupa saya. Users. Untuk memulai, pertama-tama itu bikin git repo-nya, terus akan kita clone. Git repo-nya sudah ada public. Kalau biasanya itu git init aja dulu. Harus diinstal dulu ya. Sudo apt install git. Bentar, saya harus install sudonya dulu. Passwordnya belum berubah ya. Kalau Debian itu nggak di otomatis di setup jadi sudo rs ya. Kalau Ubuntu nggak salah di otomatis di setup sama sistem yang kita pertama kali diinstal. Kalau mau jadi root tanpa sudo itu tinggal ini, klik ini. Kalau pakai perintah su bukan sudo itu kita harus ketik password rootnya, jadi kita harus tahu password root selain tahu password user kita sendiri. Saya harus logout dulu. Oke, diaktifkan lagi. Oke, di sini saya sudah bisa sekarang. Sudah diinstal tadi di background. App install git. Kalian demo cara pakai gitnya juga ya. Aplikasi git itu namanya version control software. Tentang version control. Merekam perubahan dari setiap berkas. Masih lama.
Kalau di Windows bisa pertama itu pakai VirtualBox. Kalau mau developingnya di pakai sistem Linux, bisa pakai VirtualBox. Pilihan keduanya itu yang namanya Windows WSL 2. Jadinya jalankan OS Linux di bawah OS Windows. Minimal itu Windows 10 baru bisa pakai. You must be running Windows 10 versi 2004 atau yang lebih tinggi prerequisite-nya. WSL install gampang tuh. Terus distro name-nya bisa install Debian. Udah ada apa belum? Kalau nggak salah yang baru ada itu Ubuntu. Kenapa lebih baik pakai sistem Linux? Soalnya biasanya ada modul-modul Python yang harus di-compile, jadi mereka datang dalam bentuk source-nya. Tapi supportnya sebenarnya udah lebih bagus. Kalau di Windows kan kalau mau compile susah. Konfigurasinya untuk orang awam itu kurang user friendly. Biasanya install dulu compilernya di Project MinGW atau MSys, mudah. Daripada mengurus ini sudah mengurus ini juga ketemu masalah belakangnya, lebih mudah itu menginstal VirtualBox atau mencoba menginstal WSL kalau pakai Windows 10 dan yang lebih baru. Oke, Gitnya sudah kita install. Pertama itu kita pergi ke directory work. Ini masih kosong ya. Kita bikin directory projectnya. Ini apa ya namanya? Disamain saja dengan nama projectnya Demo Django. Bisa juga sebenarnya kita inisialisasi gitnya dengan perintah kayak gini. Ini udah dikasih contohnya tuh. Pertama itu bikin git ini, terus git remote add, tinggal diikutin aja. Kalau mau singkatnya bisa kayak gini. Kalau mau langkah demi langkahnya bisa lihat catatan di sini, create new repository and command line. Pertama bikin direktorinya dulu. Password yang ketimpa git ini
init default branch. Git init itu bikin directory yang namanya git. Kalau mau hapus tinggal hapus aja. Terus kita git init initialize empty directory, empty git repository in di bawah subdirectory git. Oke, di sini kami coba git git remote ditambah lokasinya. Pertama itu kita lihat ada sudah di setting belum. Git itu sistemnya distributable, jadi sebenarnya kita nggak perlu satu server utama. Jadi makanya di sini nggak wajib ada lokasi servernya. Di sini remote-nya ada, jadi kita punya bisa lebih dari satu remote server, remote lokasi. Di sini saya mau set upstreamnya, server utamanya dari mana. Origin git fetch ya. Oke. Di sini git repo kita sudah berdiri sendiri di komputer kita. Terus kalau misalnya mau di connect ke sebuah server utama, bisa yang namanya itu tracking branch. Udah ada belum? Oh, ada. Di sini sudah ditambahin remote origin. Harus setting ininya, kalau nggak salah nggak bisa git push biasa, tapi itu nanti deh. Oke, kita sudah bikin sudah git clone tapi masih kosong. Lalu langkah pertama itu kita akan coba install Django. Bisa install Django ke OS nya atau bisa install Django ke per project. Itu lebih mudahnya apa ya, bagaimana pemakaian sehari-harinya aja kali ya. Di Ubuntu juga kalau nggak salah ada deh Django.
ini macam-macam modul-modul Django. Bisa diinstal di server, tapi kita maunya install di versi Django kita sendiri di lokal. Yang ini makan directory lebih, makan space lebih daripada kalau kita install global. Saya akan coba bikin virtual env-nya pakai project saya sendiri. Kalau orang lain itu biasanya mulainya dari Python VMs, nah kayak gini. Nama direktorinya apa? Nah, VM. Python 3 ya. Waduh, belum diinstal Pythonnya. Python 39 ada nggak? Oke, full atau minimal terbiasa. Nih, kalau udah diinstal ada tulisannya di sini install. Nah, saya belum. Sudo apt yes install Python 3 kan biasa ya. Python 2 ya. Ups, salah. Python 3. Ya itu Python 3. Versi paling baru. Bakal lamanya. Ini Python 3 VN ini sudah diinstal. Kalau mau bikin virtual env itu maksudnya modul-modulnya itu hidup di dalam projectnya, kita nggak perlu harus bisa punya password rootnya atau super usernya. Sebagai user sendiri juga bisa, tidak perlu pakai sudo juga. Sudo itu biasanya untuk install software. Iya, kalau di Linux juga bisa sih install per orang gitu, install software per orang. Kalau di Ubuntu ada yang namanya Snap, maksudnya Snap itu bisa per user. Tapi sebenarnya lebih simpel kalau install langsung di sistemnya gitu, jadi menghemat alokasi di harddisknya. Sebenarnya nggak jauh beda sih kalau mau install per user juga, cuma setupnya kalau nggak salah belum ada deh. Harus bikin setup sendiri kalau mau install software per user. Nah, karena sudah diinstal tadi ya Python 3 nya, sekarang saya bisa jalanin Python 3 MVN itu. Oh, belum. Hah? Oh, PIP nya belum. Live coding dengan menunjukkan error. PIP ya. Oh, kagak ada. Coba kita ikuti. Harusnya enggak ada itu.
soalnya Python 3 kan tadi sudah diinstal. App search Python 3 vmp, tapi kita nggak akan pakai ini kok. Saya akan pakai project pribadi saja untuk bikin virtual end-nya. Namanya runner. Biasanya saya setup kayak gini. Jadi ini banyak ngomong kemana-mana. Add-nya harusnya shallow. Kalau mau lebih mudah bisa install ini. Sama satu lagi ya, Tmux. Kok pakai Ruby? Apa dia diinstal? Mau bawa Ruby. Kayaknya gak cukup 1 jam untuk sampai install Django-nya aja. Sibuk konfigurasi OS nya. Kejar nggak ya? Untuk summary-nya pakai apa ya? Kita bikin catatan apa-apa yang udah dikerjain. Kevin. Ya, untuk catatan apa aja yang sudah dikerjakan. Pertama itu install Debian server di VirtualBox. Terus yang kedua itu kita install Git. Untuk VCS version control
sistem. Yang sekarang mau diinstal itu ini adalah file manager untuk di konsol atau command prompt yang sedang diinstal. Ada titik di belakang tuh, semacam komen apa ya, commander apa namanya dulu itu. Satu direktornya kelihatan. Di Linux ada untuk keluar kontrol titik 2 key. Di Linux ada satu lagi yang namanya Ranger. Kalau diperhatikan softwarenya nggak saya sentuh sama sekali. Jadi saya login itu remote menggunakan tag, menggunakan konsol. Sementara softwarenya itu nggak masuk sama sekali. Di dalamnya nggak ada login yang pakai grafik, cuma dilakukan pakai teks. Jadi browsing file-file juga perlu install file manager untuk dipakai di konsol juga. Keuntungannya memorinya sedikit ya, jadi nggak harus jalanin program yang butuh memori besar, hanya program-program yang benar-benar dibutuhkan saja. Untuk kemudahan coding menggunakan sesi konsol perlu install aplikasi file manager. Di Linux ada dua yang bisa saya pakai. Pertama itu yang namanya VFM, yang kedua yang namanya Ranger. VFM itu yang tadi yang tampilannya ada dua panel. Kalau Ranger tampilannya hanya satu panel, tapi ada 3 tab ya. Ini lokasi kita sekarang, ini lokasi sekarang, bisa lihat di atasnya. Ini direktori di bawahnya, ini direktori di atasnya. Untuk keluar pencet key, nggak usah pakai titik 2, tapi titik 2 juga bisa ya. Oke. Linux juga keluarnya seperti itu. Oke. Vim maksudnya, kalau mau keluar dari Vim itu jadi meme gimana cara keluar dari Vim. Oke. Saya bikin Symlink itu kita bikin referensi di lokal terhadap file yang ada di lokasi lain. Oh iya, satu lagi ya, saya mau coba install yang namanya Tmux. Oke, apa aja yang udah dilakukan? 4 install Tmux. Ini sudah ada, sudah bawaan dari Debian mungkin ya. Ke Tmux itu kita bisa yang namanya multiplexing terminal multiplexer. Tmux terminal multiplexer.
terminal multiplexer for Unix. Home. Jadi tembok itu kita bisa bikin beberapa sesi. Lihat ininya, bintang di sini pindah. Misalnya di sini kita ketik ls, pindah di situ. Jadinya apa ya, lebih versatile tuh ya. Command prompt di Linux itu beda jauh dengan command prompt di Windows. Banyak yang bisa dikerjakan di Linux di command promptnya aja. TMUX itu bisa dibilang penting. Gini aja, Ctrl B, terus itu Fn. Di sini kita bikin simbol. Di direktory sini ada yang namanya run. Run itu link ke file yang ada di bawahnya. Jadi kalau saya jalanin run, saya jalanin script Python ini sebenarnya. Tapi jalannya di konteks aktif directory yang ada sekarang. Untuk ini butuh directory, butuh file konfigurasi. Kalau mau edit file di ifm vim file manager, klik 2e runner JSON. Vimnya harus dikonfigurasi dulu biar enak codingannya. Powerful command prompt di Linux itu, tapi setupnya agak ribet. Ini sistem bikin virtual env saya pribadi. Kalau orang nggak akan, biar yang lain nggak akan pakai cara seperti ini. Mereka biasanya ketik Python 3 VM untuk memulai project Python. Nanti
directory VM akan itu. Kalau saya biasanya pakai ini, semua ketik-ketik tadi ngisi ini tujuannya untuk mempermudah, tinggal run setup ini. Apa nih? No module named pip. PIP nya belum di install, tapi saya cari tadi nggak ada. Saya pindah ke window baru. Up search item pip, 3 pip. Oh, belum diinstal ini. Tadi install tidak diinstal secara default. Biasanya itu install di distribusi Linux lain sudah diinstal kalau kita install Python, tapi kalau di Debian sepertinya harus diinstal manual. Karena pip itu termasuk aplikasi yang membantu development. Jadi kalau bukan developer Python biasanya nggak diinstal, untuk menghemat alokasi harddisk juga sih, tapi kecil ya. Kalau diinstal bersama dengan install Python ini sebenarnya nggak, cuma jarang dipakai aja. Kalau di Debian karena fokusnya ke minimal penggunaan harddisk yang minimal khusus untuk server, karena pip itu jarang dipakai oleh orang biasa, orang awam. Itu diinstal ketika install Python sama mereka. Ini GCC itu compiler yang ada di Linux. Kalau kita misal compiler di Windows juga bisa pakai yang namanya GCC juga, pakai MSys. Makanya PIP nggak diinstal berbarengan, soalnya dia narik GCC juga untuk modul-modul Python yang perlu dikompil. Sebenarnya versi binary dari modul-modul Python itu ada, tapi kayaknya pilihannya masih terbatas. Sebagian yang kode pembuatan website advance itu perlu yang modul-modul yang perlu dikompil dulu. Untuk connect ke database itu kalau nggak salah ada yang versi sudah jadi versi binary-nya, bukan software yang harus dikompil lagi. Supportnya lumayan bagus, tapi untuk yang lain-lain kalau nggak salah perlu dikompil dulu. Masih lama, masih 5%. Sementara ngapain apa dulu ya? Masih belum bisa karena butuh pip. Ini Debian instalasi masih pertama hasil install. Begitu diinstal langsung dipakai, jadi masih banyak aplikasi yang belum diinstal. GCC itu kalau di Ubuntu namanya Build Essentials.
apa di sini juga bisa ya, pakai build essential BC ya. Up search build up essentialnya essential. Di Debian nggak ada deh kayaknya, itu cuma ada di Ubuntu doang. Up build essential. Yeah. Ubuntu. Teman-teman ya kalau mau install compiler C, pertama biasanya disuruh up install build essential, ntar narik GCC. Jadinya demo konfigurasi Linux, jagoannya sendiri belum selesai diinstal, sudah 1 jam. Apalah. Tapi bisa dibilang langkah-langkah yang penting ya. Multiplier terminal multiplier. Jadi bisa buka beberapa terminal sekaligus. Selain buka terminal, kita juga bisa scrolling ke atas seperti yang sudah saya lakukan di sini. Ctrl B sama itu, kita bisa scrolling ke atas untuk lihat apa yang udah diketik. Ctrl B atas, Ctrl B bawah, pindah-pindah. Untuk ini ada di atas, mau nutup sesi editor film, mau nutup sesi file manajernya VFM. Terus kalau misalnya mau copy paste, misalnya saya mau copy ini, kontrol spasi, terus kontrol W, saya pindah ke atas, kontrol B atas, copy paste, kontrol B sama apa ya, kurung tutup, kurung persegi tutup ya, pindah ke Windows selanjutnya. Masih lama. Oke, berhubung sudah 1 jam videonya, saya tutup di sini untuk lanjut di video selanjutnya. Maaf, ini jengkolnya belum diinstal.